Misi hidup mati di Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia akan menantang Bahrain dalam laga penting, menentukan asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Satu kesalahan saja, mimpi ke Piala Dunia bisa runtuh di depan mata. Luka dari Sydney masih membekas, kekalahan telak 1-5 dari Australia. Tak hanya meninggalkan skor memalukan, tapi juga pertanyaan besar tentang kekuatan lini belakang. Tim yang sempat digadang-gadang jadi kuda hitam Asia justru roboh oleh serangkaian kesalahan sendiri. Tapi semuanya belum berakhir. Pada sesi latihan di Stadion Madia muncul aura yang berbeda. 3 pemain kembali berkumpul, Justin Hubner, Jesus, dan Rizky Ridho. Khususnya Hubner yang sebelumnya sempat absen. Cara mereka latihan bikin netizen bilang, mode preman udah diliatin. Dan di kandang akan turun sebagai starter. Lantas seperti apa mode preman mereka dan bagaimana prediksi starting line up timnas? Mari kita ulas videonya di sini. Setelah kekalahan menyakitkan dari Australia, salah satu pemain timnas, Kelvin Verdong, memberikan tanggapannya mengenai kekalahan itu. Bek kiri asal Nick Nijmegen itu tak segan mengingatkan rekan-rekannya di timnas Indonesia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama saat menghadapi Bahrain. Menurutnya, pertandingan melawan Australia sebenarnya dimulai dengan cukup baik. Indonesia sempat menguasai permainan. Tapi begitu satu kesalahan terjadi, semuanya runtuh. We spoke with each other, we see the match back, and we go on looking forward to the game against Bahrain. I don't know, I think we start really well against Australia. We have total control in the game, and I think that's what we make mistakes by ourselves. They score, so. Ya, dari kesalahan individu, lahir gol pertama. Nathan Chuaon lakukan pelanggaran ceroboh di kotak penalti. Lalu Tom Haye kehilangan bola yang langsung dimanfaatkan lawan. Lini belakang tertangkap ball watching dan tidak siap menghadapi pergerakan pemain lawan. Gol keempat dan kelima sama-sama dari set piece yang tidak terantisipasi dengan baik. Yeah, I think Bahrain is not so strong as Australia in the set pieces, but yeah, for sure we have to do better in set pieces, and I guess that also to do with the attitude what you show in the set pieces. So if you cannot win the duel in the set piece, your opponent cannot win. So this we have to do better for sure. Di balik semua kritik itu, Verdong masih percaya. Dia melihat semangat positif di dalam tim dan yakin pertahanan timnas bisa lebih baik lagi. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Bicara soal benteng pertahanan terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, nama Ridho, Jesus, dan Justin Hubner tak bisa diabaikan. 3 bek ini akhirnya kembali masuk ke daftar utama. Setelah sempat dicoba dengan berbagai kombinasi saat lawan Australia, Patrick Kluivert tampaknya mulai sadar. Kalau mau main aman di belakang, ya turunkan aja 3 pemain paling solid yang pernah dimiliki Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Rizky Ridho, Jesus, dan Justin Hubner. Mereka bertiga dikenal sebagai trio pertahanan paling tangguh yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Dan faktanya, mereka bukan cuma tangguh di atas kertas. Saat main bareng, mereka telah berhasil melakukan 5 kali clean sheet, cuma 4 gol yang bersarang ke gawang Indonesia. Itu pun sebagian besar bukan karena kesalahan trio ini. Dan berhasil cetak 2 gol. Masih ingat kan saat lawan Arab Saudi di November tahun lalu, 2-0 untuk Indonesia. Lawan Vietnam kandang tandang, bersih. Lawan Australia di GBK, clean sheet juga. Dan yang paling penting, mereka tampil seperti satu unit yang udah paham gerakan satu sama lain. Chemistry-nya udah kayak trio veteran yang terbentuk secara natural. Hubner dengan kecepatan dan tackle keras, Jesus sebagai pemimpin dan pemutus serangan udara, dan Ridho dengan ketenangan serta konsistensi di sisi kanan. Gak heran kalau netizen sampai bikin julukan trio clean sheet. Ada juga yang bilang, kalau 3 ini turun bareng, gawang lebih tenang, tim lebih percaya diri. Kombinasi ini sempat dipisah saat lawan Australia. Hilgers dan Verdong digeser ke belakang, dan hasilnya, Indonesia kebobolan 5 gol. Itulah kenapa banyak fans mendesak Patrick Kluivert untuk mengembalikan trio terbaik ini. Dan saat Hilgers akhirnya dipastikan absen karena cedera paha, Ridho langsung naik jadi opsi utama.
Bukan sebagai pelapis, tapi sebagai pilar penting yang justru lebih familiar di posisi bek kanan 3 sejajar. Meskipun banyak yang menyebut mereka sebagai trio bek terbaik timnas, Ridho tetap merespons dengan kepala dingin. Dalam wawancara menurutnya, siapapun yang dipilih pelatih, semua pasti kasih yang terbaik untuk timnas. Kemarin kita sore ada latihan terpisah buat yang dapat menit bermain kurang dari 45 menit. Kita ada latihan ekstra dan teman-teman yang lainnya yang main ada sedikit rekomendasi. Saya percayakan semuanya kepada coach, siapapun yang main untuk tim nasional pasti akan memberikan yang terbaik. Yang dipilih untuk pelatih untuk menjadi starter ataupun mulai dari bench, semuanya akan menampilkan yang terbaik. Jadi tolong jangan ada banding-bandingin lagi karena semuanya pengen yang terbaik untuk timnas Indonesia. Justin Hubner kembali, dan kembalinya bukan sekedar formalitas, dia kembali dengan misi pribadi yang belum tuntas. Masih ingat pertemuan pertama lawan Bahrain, Indonesia nyaris menang, tapi segalanya buyar di menit-menit akhir karena keputusan wasit yang kontroversial, waktu tambahan yang kelewat panjang, dan hasil akhirnya imbang 2-2. Hubner kecewa berat. Kini saat dijadwalkan turun lagi menghadapi Bahrain, Justin mengunggah pernyataan singkat tapi penuh makna di Instagramnya. Aku tidak takut hal yang akan datang. Aku telah mempersiapkannya sepanjang hidupku. Kalimat itu tentu bikin kita juga tahu bahwa ini bukan pertandingan biasa buatnya. Apalagi ia absen di laga melawan Australia karena akumulasi kartu. Dia hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan. Saat pertahanan timnas dihajar habis-habisan, dan sejak saat itu dia mempersiapkan segalanya. Bahkan sebelum gabung latihan timnas, Hubner sudah aktif berlatih dengan tim senior Wolf dan sudah rutin jadi starter di Premier League 2 bersama Wolf U21. Kondisinya prima, fit, siap tempur. Saat sesi latihan di Stadion Madia dimulai, aura itu langsung terasa. Lihatlah model latihan Hubner yang seperti preman ini. Cara mereka melakukan pressing, membaca arahan bola dan tackle cukup membuat pemain khawatir. Dan kalau mereka benar-benar turun bareng malam nanti, percaya aja, Bahrain nggak akan bebas seperti sebelumnya. Ya, dengan atmosfer latihan yang panas dan tekanan dari seluruh pendukung timnas, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan formasi terbaiknya saat menghadapi Bahrain di GBK. Formasi yang digunakan kemungkinan besar menggunakan 3-4-2-1. Dan ini dia prediksi starting 11 timnas Indonesia malam nanti. Posisi kiper Emil Audero. Setelah Martin Paes kebobolan 5 gol di Sydney, semua mata kini tertuju pada Emil Audero. Inilah momen debutnya sebagai starter. Dan ekspektasi untuk mantan kiper Sampdoria ini sangat tinggi. Di lini belakang, jelas ada trio clean sheet Justin Hubner, Jesus, Rizky Ridho. 3 tempo Garuda kembali berdiri sejajar. Bukan sekedar solid, tapi punya chemistry yang bikin lawan segan. Trio ini adalah pertahanan terbaik yang bisa dimiliki timnas saat ini. Posisi wingback ada Kelvin Verdonk di kiri dan Kevin Dix di kanan. Verdonk kembali ke posisi naturalnya, sementara Dix di sisi kanan memberi keseimbangan dalam bertahan dan menyerang. Sedangkan gelandang tengah Tom Haye dan Joey Pelupessy. Setelah tampil di bawah standar saat lawan Australia, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Pelupessy sejak awal. Haye tetap jadi pengatur tempo, tapi kali ini akan dibantu oleh gelandang yang lebih bertipe pemutus serangan. Kemudian gelandang serang, kemungkinan Ragnar Oratmangun dan Eleno Reinders. Ragnar kembali setelah absen karena sanksi kartu. Reinders yang tampil eksplosif saat masuk di babak kedua lawan Australia, kini berpeluang besar jadi starter. Duet ini diharapkan bisa jadi motor serangan dari second line. Terakhir ada striker tunggal oleh Romani, pencetak satu-satunya gol Indonesia di Sydney, akan kembali diandalkan sebagai ujung tombak. Romani tampil percaya diri dan malam ini bisa jadi panggung pembuktiannya. Tapi semua susunan itu hanya alat. Yang terpenting sekarang adalah mental kemenangan atas Bahrain bukan cuma membuka peluang ke putaran keempat, tapi juga mengembalikan kepercayaan diri yang sempat hilang.
Saat ini Indonesia, Bahrain, dan China sama-sama mengkoleksi 6 poin. Artinya, satu kemenangan malam ini bisa jadi titik balik Garuda. Bisa jadi awal perjalanan atau akhir dari mimpi. Misi revenge bukan cuma untuk balas hasil imbang di pertemuan pertama, tapi juga untuk menyelamatkan langkah Indonesia di kualifikasi ini. Tembok sudah berdiri, mesin sudah dipanaskan, trio preman kembali, susunan pemain terbaik sudah disiapkan. Malam ini di Gelora Bung Karno, Indonesia nggak cuma main untuk menang, tapi untuk menjaga mimpi tetap hidup. Ayo Garuda, saatnya bangkit, saatnya balas.